Toto adalah seorang pahlawan yang sangat kuat, tapi pemalu. Ia bermimpi mengalahkan Raja Iblis bersama 3 gadis cantik dalam sebuah party. Sayangnya, ia tidak tahu kalau ketiga gadis itu sebenarnya adalah pembunuh bayaran yang dikirim untuk membunuhnya, masing-masing dengan alasan mereka sendiri. Untungnya, Toto terlalu kuat untuk dilukai, bahkan dalam serangan mendadak. Lama-kelamaan, para gadis yang awalnya ingin membunuhnya malah mulai jatuh hati. Tapi Toto terlalu malu untuk menghadapi semua perhatian itu. Ceritanya bermula di wilayah iblis. Raja Iblis memberi ujian pada putrinya, Ciel Zebul, sebagai syarat untuk diakui sebagai orang dewasa. Ia menyuruh Ciel membunuh satu pahlawan kuat yang sedang mencoba membunuhnya. Jika berhasil, Ciel akan menjadi pewaris tahta. Tanpa ragu, Ciel langsung terbang ke dunia manusia, menganggap misi ini tidak sulit dan berharap bisa bersenang-senang juga. Di sisi lain, di kota Toskune, seorang pembunuh bayaran bernama Anemone, dikenal sebagai Anemon pembunuh ibu kelelawar, baru saja menerima bayaran dari misi terakhirnya. Saat diberi misi baru untuk membunuh seorang pahlawan sambil menyamar sebagai pendeta, ia langsung menolak dan menyumpahi kliennya. Tapi begitu mendengar bahwa bayarannya adalah 1 juta emas, ia berubah pikiran seketika. Sementara itu, seorang dominatrix bernama Goa, yang hobi menjadikan pria-pria kekar sebagai hewan peliharaan, mulai bosan karena tak ada satupun target yang mampu bertahan dari tekniknya. Tapi anak buahnya datang dengan kabar menarik, mereka telah menemukan target yang sempurna. Tanpa mereka sadari, target mereka bertiga adalah orang yang sama, Toto. Di kota Fromner, Toto mulai merasa frustrasi karena penampilannya yang sangar dan tubuh kekarnya justru menakuti orang-orang. Ia tak pernah berhasil membentuk party dan merasa sangat kesepian. Namun, nasibnya berubah saat 3 gadis, Ciel, Anemone, dan Goa, tiba-tiba muncul dan mengajaknya membentuk party. Ciel dan Anemone langsung saling tidak suka, sementara Goa santai saja, bahkan menyarankan mereka semua menikah sekalian. Orang-orang di guild terkejut melihat 3 gadis cantik mendekati pria penyendiri seperti Toto. Toto sendiri sangat ingin punya party, jadi dia siap menerima tawaran itu. Di saat yang sama, para petualang lain menyarankan ketiga gadis itu untuk melupakan Toto dan bergabung dengan party mereka. Tapi Goa dengan percaya diri berkata bahwa ia sudah menyerahkan hati dan jiwanya kepada sang pahlawan. Ia memeluk lengan Toto, dan akibatnya, otak Toto meledak karena terlalu gugup, ia pingsan sambil berdiri. Para gadis jadi bingung, dan pelanggan tetap di guild menjelaskan bahwa Toto memang sangat pemalu, apalagi di dekat perempuan. Goa dan Anemone mencoba memanfaatkan situasi itu, tapi Ciel tak tinggal diam. Ia menggunakan sihir untuk mengangkat Toto, lalu terbang menembus atap guild. Goa dan Anemone segera mengejar. Anemone mengeluarkan peluncur granat dan menembakkannya ke arah Ciel, tapi Ciel berhasil menghindar dan memblokir sisanya dengan penghalang sihir. Goa memutuskan untuk menggunakan ramuan induk agar bisa mengubah 2 gadis lainnya menjadi hewan peliharaannya, sebelum menangani Toto. Tanpa mereka sadari, Ciel sedang melakukan ritual pemanggilan makhluk kuat. Saat Goa menyemprotkan parfum pelumpuhnya dan berhasil menjatuhkan Ciel dan Anemone, ia malah mengganggu ritual tersebut. Ciel memperingatkannya bahwa akibat gangguan itu, makhluk yang akan dipanggil bisa lepas kendali. Lingkaran sihir pun menyala, dan dari sana muncul naga hitam berkaki 8, Dark Spider Dragon. Goa langsung kabur karena bukan tipe yang suka bertarung. Ciel dan Anemone berhasil memulihkan diri dan memaksa Goa memberikan penawar agar bisa selamat. Saat mereka bertengkar, naga itu mulai mendekat. Tepat sebelum mereka dimakan, Toto muncul dan menghancurkan kepala naga itu dengan 1 pukulan. Ketiga gadis itu tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Saat Toto berbalik, mereka berharap dia akan mengatakan sesuatu yang keren, seperti pahlawan sejati. Tapi Toto yang pemalu justru tidak bisa berkata apa-apa. Mereka memujinya sambil memeluknya, tapi karena terlalu malu, otak Toto meleleh lagi dan ia pingsan. Mereka pun mulai bertanya-tanya, apakah sebaiknya mereka membunuhnya saja sekarang. Tapi Ciel menolak. Ia mengatakan bahwa Toto sangat keren dan mereka berutang nyawa padanya. Goa dan Anemone akhirnya setuju. Goa menyarankan agar mereka kembali ke kota dan mengenal satu sama lain sambil makan hidangan penutup. Ciel langsung setuju karena dia suka makanan manis, dan Anemone ikut karena ingin tahu apakah mereka ini musuh atau teman. Goa sendiri berencana pura-pura bersahabat dan mencari kesempatan untuk menyerang nanti. Dengan begitu, mereka bertiga pun menuju kota Fromner, bersiap untuk memperkenalkan diri dengan benar. Ciel memperkenalkan diri sebagai seorang penyihir, Anemone tetap menjalankan perannya sebagai pendeta, dan Goa mengaku sebagai penari yang hanya ingin bersenang-senang. Kini giliran Toto. Meski ingin terlihat tenang dan misterius, dia hanya bisa bergumam, aku akan melindungi kalian dari bahaya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Goa lalu memeluk Toto dengan sengaja hingga dia pingsan, supaya bisa bicara bebas dengan kedua gadis lainnya. Di tengah obrolan, mereka mengungkapkan identitas dan tujuan masing-masing. Goa menyarankan mereka bekerja sama untuk membunuh Toto. Anemone, di sisi lain, bilang dia mundur karena bayaran yang diterima tak sebanding dengan harus berpura-pura dan bersaing dengan 2 gadis sekaligus. Tapi itu hanya alasan. Anemone sebenarnya sudah naik ke tempat tinggi dan memanggil senapan runduk untuk membunuh Toto yang masih pingsan dan tak bisa melawan. Namun, saat mencari posisi tembak, dia melihat seorang gadis muda dijual sebagai budak.
Hatinya tak tega, Anemone langsung melempar bom asap, menyelamatkan gadis itu, memberinya uang, dan menyuruhnya lari sejauh mungkin. Tapi ia tak berhenti di situ. Ia berbalik, berniat menghadapi si pedagang budak yang ternyata adalah monster tak berkepala. Monster itu marah karena bisnisnya dirusak, tapi Anemone lebih cepat menyerang dan hampir langsung menang berkat kecepatan dan kekuatannya. Terpojok, si monster melepaskan kekuatan aslinya. Tentakel hijau meluncur ke arah Anemone, tapi berhasil dipotong. Masalahnya, tentakel itu bisa tumbuh kembali dan bahkan dikendalikan meski sudah terpisah. Anemone mulai kewalahan saat monster itu menyelimuti dirinya dengan tentakel sebagai perisai mutlak. Tepat di saat genting, Toto tiba-tiba muncul dan menghancurkan monster itu dengan satu pukulan. Anemone terkejut dan bertanya kenapa dia ada di sana. Toto hanya menjawab, aku bilang akan melindungimu. Mendengar itu, Anemone mulai jatuh hati. Tapi Toto menyadari ada pisau di tangan Anemone. Untuk mengalihkan perhatian, Anemone memberikan ciuman terbang. Toto langsung mimisan dan pingsan. Dari balik sudut, Goa dan Ciel yang mengintip menyebut Anemone mengerikan karena menggunakan ciuman sebagai senjata. Anemone kesal, dan Ciel bertanya kenapa dia tak menembak dari jauh. Anemone menjelaskan, kalau gadis yang ia selamatkan melihat mayat dari dekat, itu bisa meninggalkan trauma. Ia ingin mengubah dunia yang busuk ini, meski masih butuh uang dan siap membunuh siapapun demi itu, termasuk Anemone sendiri, katanya sambil melapisi pisaunya dengan sihir. Namun, sebelum sempat menyerang, bayangan Toto yang menyelamatkannya muncul di pikirannya. Dia pun menghentikan sihirnya, pisaunya hancur karena benturan energi yang tak disalurkan. Saat Goa bertanya kenapa, Anemone hanya menjawab dia sedang lelah. Goa lalu menyarankan mereka menginap di penginapan. Tapi dia hanya memesan satu kamar untuk berempat. Toto pingsan lagi hanya karena membayangkan tidur bersama tiga gadis. Anemone pergi karena merasa belum siap untuk hal-hal aneh seperti itu. Ciel, yang bahkan tak tahu apa yang biasanya dilakukan orang dewasa di kamar tidur, ikut pergi. Kini hanya Goa dan Toto yang tersisa. Goa menyuntikkan cairan khusus ke dalam tubuh Toto, yakin bahwa dalam 5 menit dia akan tunduk sepenuhnya. Tapi setelah mandi dan keluar lagi, tak ada yang terjadi. Bahkan setelah menari menggoda, Toto masih tak bangun. Goa pun berhenti menahan diri dan masuk ke mode dominatrix. Ia memukul Toto dengan cambuk, memerintahnya untuk menjilat kakinya dengan teknik khusus. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Toto bangun dan menjepitnya ke tempat tidur. Goa, yang biasanya mengendalikan segalanya, terkejut dan malah menikmatinya. Tapi ketika Toto sadar dan menyadari apa yang terjadi, dia langsung mimisan lagi dan pingsan. Goa akhirnya menyerah. Ia menghubungi Ciel dan Anemone untuk menceritakan semuanya. Malam itu, ketiganya memutuskan menghabiskan waktu untuk saling mengenal lebih dekat.